Malam itu, Andik menerima telepon dari seorang perempuan yang meminta tolong karena mengalami kecelakaan. Suara perempuan itu terdengar lemah, seperti sedang menahan sakit. Namun ada satu hal yang tidak diketahui Andik saat itu. Perempuan yang meneleponnya sebenarnya sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan sejak malam itu, setiap perjalanan ambulans yang ia bawa tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu, hujan turun sejak maghrib. Jalanan kota mulai sepi. Lampu-lampu toko satu persatu padam. Hanya suara sirine sesekali yang memecah dinginnya malam. Di garasi ambulans kecil milik sebuah rumah sakit swasta, Andik duduk sendirian sambil menyeruput kopi sachet yang mulai dingin. Usianya 35 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya terlihat lelah karena sudah hampir 12 tahun menjadi sopir ambulans. Selama bekerja, ia sudah sering melihat mayat, korban kecelakaan, orang bunuh diri, bahkan jenazah yang kondisinya sudah sulit dikenali. Namun malam itu berbeda. Dan semuanya bermula dari sebuah telepon. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lebih 20 menit ketika ponsel Andik bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal. Andik mengernyit pelan. Biasanya laporan masuk melalui operator rumah sakit. Jarang ada yang langsung menelepon dirinya. Namun karena malam itu suasana sangat sepi, ia tetap mengangkatnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas. Seperti seorang perempuan sedang menahan tangis. Andik menunggu beberapa detik. "Halo, siapa?" Lalu terdengar suara perempuan. Pelan, lemah. "Tolong." Suara itu terdengar aneh. Tidak jelas. Seperti bercampur gangguan. Andik langsung berdiri. "Ibu di mana?" Beberapa detik hening. Kemudian suara itu kembali terdengar. "Ada kecelakaan." Suara perempuan itu seperti berbisik tepat di telinga. Jalan Raya Bukit Damai. Andik langsung mengambil catatan kecil. "Korban berapa?" Namun perempuan itu tidak menjawab. Hanya terdengar suara hujan. Dan sesuatu seperti suara orang menangis. Lalu sambungan terputus. Andik menatap layar ponselnya. Nomor itu tidak dikenal. Ia mencoba menelepon balik. Namun nomor tersebut tidak aktif. Saat itu operator rumah sakit belum menerima laporan apapun. Namun entah kenapa, Andik merasa panggilan tadi bukan main-main. Suara perempuan itu terdengar terlalu nyata. Dan ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduknya meremang. Akhirnya Andik memutuskan mengecek lokasi itu sendiri. Ia memanggil seorang petugas medis bernama Fajar. Pria muda yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit tersebut. "Jarang ada laporan langsung begini, Bang," kata Fajar sambil memakai jaket hujan. "Iya, tapi feelingku nggak enak," jawab Andik singkat. Hujan masih turun ketika ambulans keluar dari garasi rumah sakit. Sirine tidak dinyalakan. Jalanan malam terlihat kosong. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. Sepanjang perjalanan, Andik terus memikirkan suara perempuan tadi. Lemah, ketakutan. Seperti seseorang yang sedang sekarat. "Bukit Damai itu yang dekat tikungan lama ya?" tanya Fajar. Andik mengangguk. "Daerah situ memang sering terjadi kecelakaan." Fajar tertawa kecil. Katanya angker. Andik tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan. Semakin mendekati lokasi, suasana jalan semakin sepi. Pepohonan besar mulai terlihat di sisi kanan kiri. Kabut tipis turun perlahan. Dan hujan semakin deras. Beberapa menit kemudian, Andik melihat keramaian di kejauhan. Lampu motor. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan. Dan sebuah mobil hitam berhenti miring di tengah jalan. Kecelakaan beneran, gumam Fajar pelan. Andik langsung menghentikan ambulans. Begitu turun, udara dingin langsung menusuk kulit. Suara hujan bercampur suara orang panik. Seorang pria menghampiri mereka. "Cepat, Mas." Pengendara motornya parah. Andik dan Fajar segera membawa tandu. Di tengah jalan, sebuah motor hancur tergeletak. Dan beberapa meter di depannya, seorang perempuan terbaring. Tubuhnya penuh luka.
Darah bercampur air hujan mengalir di aspal. Fajar langsung memeriksa nadinya. Beberapa detik. Lalu ia menatap Andik. Sudah enggak ada. Andik terdiam. Entah kenapa dadanya terasa berat melihat perempuan itu. Wajahnya pucat. Matanya setengah terbuka. Dan bibirnya sedikit bergerak. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Identitas ada? Tanya Andik. Salah satu warga menyerahkan tas kecil yang ditemukan di dekat motor. Andik membukanya. Dompet, KTP, Dan sebuah foto kecil. Andik membaca nama di KTP itu. Mirna. Saat nama itu terbaca, petir tiba-tiba menyambar keras. Semua orang refleks menoleh ke langit. Dan sesaat setelah kilatan petir itu, Andik melihat sesuatu. Di balik pohon besar pinggir jalan, ada seorang perempuan berdiri. Bajunya basah. Rambutnya panjang. Dan wajahnya mirip korban kecelakaan itu. Andik langsung membeku. Matanya melebar. Bang, Suara Fajar membuat Andik tersadar. Ia menoleh lagi ke arah pohon. kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa bang? Tanya Fajar. Andik menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Namun jantungnya mulai berdetak tidak nyaman. Mereka akhirnya mengangkat jenazah Mirna ke ambulans. Hujan masih turun deras ketika pintu belakang ditutup. Salah satu warga berkata pelan sebelum ambulans berangkat. Hati-hati lewat jalan sini malam-malam. Andik menoleh. Maksudnya, Pria itu terlihat ragu. Lalu berkata lirih. Sudah sering kejadian. Namun sebelum Andik sempat bertanya lebih jauh, seorang warga lain memanggil pria itu. Dan pembicaraan terputus. Andik masuk ke kursi kemudi. Fajar berada di belakang, menemani jenazah Mirna. Mesin ambulans kembali menyala. Perlahan kendaraan itu meninggalkan lokasi kecelakaan. Hujan mulai mereda. Namun kabut semakin tebal. Jalanan terlihat kosong. Terlalu kosong. Andik mencoba fokus menyetir. Namun pikirannya terus terganggu oleh sosok perempuan tadi. Ia yakin, yang berdiri di bawah pohon itu, Mirna. padahal tubuhnya jelas ada di belakang ambulans. Beberapa menit berlalu. Suasana di dalam ambulans sangat sunyi. Hanya suara mesin dan wiper. Sampai akhirnya, radio komunikasi di dashboard mengeluarkan suara pelan. Andik melirik sebentar. Biasanya radio itu hanya aktif jika ada panggilan dari rumah sakit. Namun malam itu, suara perempuan tiba-tiba terdengar samar dari radio. Tolong. Andik langsung menegang. Tangannya mencengkram setir kuat. Suara itu sama. Persis seperti suara di telepon tadi. Andik langsung mengambil radio. Halo. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas. Dan suara hujan. Tiba-tiba dari belakang. Fajar mengetuk kaca pembatas. Wajahnya pucat. Bang, suaranya bergetar. Andik menoleh sedikit. Ada apa? Fajar terlihat ketakutan. Tatapannya mengarah ke tandu jenazah. Barusan Ia menelan ludah. tangannya bergerak. Andik langsung mengerem sedikit. Ban ambulans berdecit pelan di jalan basah. Ia menoleh ke arah kaca pembatas belakang. Wajah Fajar terlihat pucat. Nafasnya memburu. Apa? Tanya Andik pelan. Fajar mendekat ke pembatas kaca. Tadi, tangannya bergerak. Andik diam beberapa detik. Lalu menggeleng pelan. Refleks otot mungkin. Namun sebenarnya, ia sendiri tidak yakin. Fajar menatap jenazah Mirna dengan gelisah. Tubuh perempuan itu sudah ditutup kain putih sampai leher. Hanya wajahnya yang masih terlihat samar di bawah lampu kecil ambulans. Dan entah kenapa, wajah itu terlihat berbeda sekarang. Lebih pucat. Namun seperti sedang memperhatikan. Bang, suara Fajar kembali lirih. Cepetan aja balik rumah sakit. Andik mengangguk pelan lalu kembali fokus ke jalan. Namun sejak kejadian itu, suasana di dalam ambulans berubah. Tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Kabut di jalan semakin tebal. Jarak pandang mulai pendek.
Lampu ambulans memantul putih di antara pepohonan besar pinggir jalan. Andik melirik jam di dashboard. Sudah hampir tengah malam. Namun anehnya, jalan yang mereka lewati terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Padahal dari lokasi kecelakaan menuju rumah sakit biasanya hanya sekitar 20 menit. Sekarang, rasanya seperti tidak pernah sampai. Fajar tiba-tiba memanggil pelan dari belakang. "Bang, apa lagi? Abang tadi dengar suara enggak?" Andik mengernyit. "Suara apa?" Fajar terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Kayak orang nangis." Andik langsung merasakan dingin menjalar di tengkuknya. Ia sebenarnya juga mendengar sesuatu sejak beberapa menit tadi. Summer. Seperti suara perempuan menangis pelan. Namun ia mencoba mengabaikannya. "Tolong kecilin perasaan aja," kata Andik mencoba tenang. "Jangan mikir aneh-aneh." Fajar tidak menjawab. Ia kembali duduk di samping tandu. Namun matanya terus mengawasi jenazah Mirna. Beberapa menit kemudian, ambulans melewati tikungan panjang di tengah hutan kecil. Dan saat itulah, lampu depan ambulans berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup sesaat. "Jangan mati sekarang," gumam Andik pelan. Ia memukul dashboard kecil. Lampu kembali normal. Namun hanya beberapa detik. Karena tiba-tiba, radio komunikasi kembali menyala sendiri. Andik langsung menegang. Suara perempuan itu terdengar lagi. Dingin. Andik langsung merinding. Fajar di belakang membeku. "Tolong." Suara itu kini terdengar lebih jelas. Lebih dekat. Dan tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tangisan. Tangisan perempuan. Pelan. Menyedihkan. Fajar langsung berdiri dari kursinya. "Bang, matiin radionya." Andik buru-buru matiin radionya. Namun suara itu tidak berhenti. Tangisan itu masih terdengar. Kini, bukan dari radio, melainkan dari belakang ambulans. Fajar langsung menoleh perlahan. Tubuhnya gemetar. Andik mencengkeram setir lebih kuat. Ia tidak berani melihat ke belakang. Tangisan itu semakin jelas. Dan di sela tangisan, terdengar suara perempuan berbisik. "Sakit." Fajar mulai panik. "Bang, berhenti aja bang." Namun sebelum Andik menjawab, tiba-tiba, sesuatu menghantam sisi ambulans dengan keras. Andik refleks membanting setir sedikit. Ambulan oleng. Mereka hampir keluar jalur. Andik langsung menghentikan ambulans di pinggir jalan. Nafasnya memburu. "Apa itu tadi?" teriak Fajar. Andik menoleh ke jendela samping. Gelap. Hanya pepohonan dan kabut. Hujan sudah berhenti. Namun suasana justru semakin sunyi. Andik memberanikan diri turun. Udara malam terasa dingin menusuk. Ia berjalan memeriksa sisi ambulans. Tidak ada bekas tabrakan. Tidak ada apapun. Namun saat ia sampai di belakang ambulans, Andik terdiam. pintu belakang ambulans sedikit terbuka. Padahal tadi ia yakin pintu itu sudah terkunci rapat. Jantungnya mulai berdetak keras. Perlahan, Ia mendekat. Dari dalam, tidak ada suara. bang, Suara Fajar terdengar pelan dari dalam. gemetar. Andik langsung membuka pintu belakang. Dan saat pintu terbuka, Fajar terlihat berdiri di pojok ambulans. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Kenapa?" tanya Andik cepat. Fajar menunjuk ke arah tandu. Tangannya gemetar. Kain putih yang menutupi tubuh Mirna terbuka sendiri sampai dada. Dan yang membuat Andik membeku, kepala Mirna sekarang menghadap ke arah Fajar. Padahal tadi posisi wajahnya lurus ke atas. Fajar hampir menangis. "Aku nggak nyentuh apa-apa bang." Andik langsung mencoba menenangkan diri. Udah. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia mendekat perlahan ke jenazah Mirna. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat. Bibirnya kebiruan. Namun matanya sedikit terbuka, seolah sedang melihat sesuatu.
Andik buru-buru membenarkan posisi kepala Mirna lalu menutup kain putihnya lagi. "Masuk depan aja," kata Andik pada Fajar. "Jangan di belakang." Fajar langsung mengangguk cepat. Ia benar-benar tidak mau berada di sana lagi. Beberapa menit kemudian ambulans kembali berjalan. Kini Fajar duduk di samping Andik. Tidak banyak bicara. Wajahnya masih pucat. Jalanan terasa semakin asing. Kabut semakin tebal. Dan anehnya, mereka belum juga keluar dari kawasan hutan itu. "Bang," Fajar berkata pelan. "Kita tadi lewat pohon itu nggak sih?" Andik mengernyit. Di pinggir jalan, ada pohon besar bengkok yang sangat mencolok. Dan beberapa meter kemudian, mereka melihat pohon yang sama lagi. Andik langsung menegang. Enggak mungkin. Ia mempercepat laju ambulans. Namun beberapa menit kemudian, pohon itu muncul lagi. Tempat yang sama. Kabut mulai terasa tidak normal. Fajar membaca doa pelan. Tangannya gemetar. Dan saat itulah, lampu dalam ambulans belakang tiba-tiba menyala sendiri. Andik dan Fajar langsung menoleh ke kaca pembatas. Dari kaca kecil itu, mereka bisa melihat samar-samar tandu jenazah Mirna. Dan perlahan, ada sesuatu yang bergerak. Fajar menahan napas. Kain putih di atas tubuh Mirna perlahan turun sendiri, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, wajah Mirna terlihat lagi. Namun sekarang, matanya terbuka penuh dan menatap lurus ke arah mereka. Fajar langsung menjerit. Andik refleks menginjak rem mendadak. Ban ambulans berdecit keras di jalan basah. Tubuh mereka terdorong ke depan. Nafas Fajar kacau. Tangannya menunjuk ke kaca pembatas belakang. Wajahnya benar-benar pucat. Dia lihat kita. Andik tidak langsung menoleh. Jantungnya berdetak sangat keras. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Perlahan, ia memberanikan diri melihat ke kaca kecil itu. Lampu belakang ambulans masih menyala redup. Tandu masih berada di tempatnya. Dan jenazah Mirna terbaring diam. Matanya tertutup. Tidak ada apapun. Andik langsung menatap Fajar. "Kamu jangan panik." Namun suara Andik sendiri terdengar tidak stabil. "Aku nggak bohong, Bang." Suara Fajar hampir putus. Matanya tadi terbuka. Andik menarik nafas panjang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin Fajar terlalu takut. Mungkin hanya halusinasi. Namun di dalam hatinya, Andik mulai merasa ada sesuatu yang salah sejak awal. Ia menyalakan kembali ambulans. Namun kali ini tangannya terasa berat di setir. Jalanan masih dipenuhi kabut. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara apapun. Dan yang paling aneh, GPS di dashboard tiba-tiba mati sendiri. Layar itu berkedip beberapa kali. Lalu gelap. "Ah, sial," gumam Andik. Ia mencoba menyalakannya lagi. Namun tidak bisa. "Bang," Fajar berkata pelan. "Kita sebenarnya ada di mana?" Andik tidak menjawab. Karena ia sendiri mulai bingung. Jalan itu terasa tidak berujung. Padahal seharusnya mereka sudah hampir sampai kota. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Perempuan, baju putih, rambut panjang. Andik langsung memperlambat kendaraan. Sosok itu diam, tidak bergerak. Kepalanya menunduk. Fajar langsung panik. "Jangan berhenti, Bang." Namun Andik tidak bisa langsung memutar balik. Jalan terlalu sempit, dan sosok itu tepat berada di tengah. Saat ambulans semakin dekat, Andik merasa nafasnya sesak. Baju perempuan itu basah, kakinya tanpa alas, dan rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Namun saat jarak tinggal beberapa meter, perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Andik langsung membeku. Wajah itu Mirna. persis seperti jenazah di belakang ambulans. Namun yang membuat Andik merinding, kepala perempuan itu miring tidak normal, seperti patah, dan darah mengalir dari pelipisnya. "Bang, jalan terus," teriak Fajar. Andik refleks menjenjak gas. Ambulans langsung melewati sosok itu.
Namun saat kendaraan melintas, Andik mendengar suara perempuan itu sangat jelas. "Kenapa ninggalin aku?" Suara itu tepat di samping telinganya. Andik langsung menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Ambulans melaju lebih cepat. Nafas Fajar memburu. Ia membaca doa tanpa henti. "Bang, ini bukan manusia." Andik terdiam. Tangannya gemetar memegang setir. Tiba-tiba, Bau busuk mulai tercium, menyengat. seperti darah bercampur sesuatu yang membusuk. Fajar langsung menutup hidung. "Bau apa ini?" Andik mengernyit. Bau itu datang dari belakang ambulans. Dan perlahan, suara ketukan terdengar. Pelan, namun jelas. Dari belakang, Fajar langsung menegang. Matanya melebar. Suara itu seperti seseorang mengetuk pintu ambulans dari dalam. Padahal di belakang, hanya ada jenazah Mirna. Andik mencoba tetap fokus menyetir. Namun suara itu semakin cepat. Fajar hampir menangis. "Bang, berhenti aja bang!" "Berhenti di mana?" teriak Andik. Dan tepat saat itu, lampu jalan di depan mulai menyala satu persatu. Mereka akhirnya melihat gerbang tua di pinggir jalan. Sebuah pos kecil. Andik langsung memperlambat kendaraan. Pos polisi. Ia merasa sedikit lega. Namun saat ambulans berhenti, mereka menyadari sesuatu. Pos itu kosong. Lampunya redup, cat bangunannya kusam. Dan terlihat seperti sudah lama tidak dipakai. Andik turun perlahan. Fajar ikut turun. Udara malam terasa sangat dingin. Andik mendekati papan kecil di depan pos. Tulisan di papan itu hampir pudar. Namun masih bisa dibaca. Pos Polisi Bukit Damai. Dan di bawah tulisan itu, ada karangan bunga tua yang sudah kering. Fajar melihat sesuatu di tembok pos. Sebuah koran lama, tertempel di kaca yang retak. "Bang!" Andik mendekat. Itu berita kecelakaan. Foto mobil ringsek. Motor hancur. Dan seorang perempuan muda. Andik membaca pelan judul berita itu. Perempuan bernama Mirna tewas dalam kecelakaan tragis di Bukit Damai. Andik langsung membeku. Tanggal koran itu, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Bisik Fajar pelan. Nafas Andik terasa terputus. Enggak mungkin. Mereka saling menatap. Kalau Mirna sudah meninggal 2 tahun lalu. Lalu, siapa perempuan yang tadi menelepon? Dan siapa yang sekarang ada di belakang ambulans mereka? Tiba-tiba, dari dalam ambulans, terdengar suara benturan keras. Andik dan Fajar langsung menoleh bersamaan. Pintu belakang ambulans bergerak sendiri, dan perlahan terbuka sedikit. Dari celah gelap itu, sesuatu terlihat bergerak. Andik dan Fajar membeku di tempat. Pintu belakang ambulans terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi decit panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Udara dingin langsung keluar dari dalam ambulans. Bersamaan dengan bau anyir yang semakin kuat, Fajar mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. "Bang, ayo cepetan, pergi!" Namun kaki Andik seperti tertahan. Tatapannya terus mengarah ke celah pintu belakang. Gelap. Namun ada sesuatu di sana. Perlahan, Terlihat tangan perempuan, pucat. penuh luka, muncul dari balik pintu. Fajar langsung gemetar. Lalu tangan itu bergerak pelan, mencengkeram sisi pintu ambulans. Dan sesaat kemudian, kepala Mirna muncul perlahan dari balik gelap. Andik langsung membeku. Leher perempuan itu miring tidak normal. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Dan matanya terbuka, menatap lurus ke arah mereka. Tidak berkedip. Hening. Tidak ada suara selain angin malam. Lalu bibir Mirna bergerak perlahan. "Tolong aku." Suara itu lemah, Menyedihkan. namun tidak terdengar seperti suara orang hidup. Fajar langsung berlari mundur. "Bang, jangan dekat-dekat." Namun Andik justru berdiri diam. Tatapannya kosong. Entah kenapa, saat melihat wajah Mirna,
Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya takut, namun juga iba. Mirna perlahan turun dari ambulans. Kakinya menyentuh tanah basah. Dan saat tubuhnya berdiri penuh di luar, Andik baru sadar. Gaun putih yang dipakai perempuan itu penuh darah. Bagian perutnya robek. Lengannya lecet parah. Dan salah satu tangannya seperti patah. Namun Mirna tetap berdiri. Diam menatap Andik. Aku belum pulang. Bisiknya pelan. Suara itu membuat dada Andik terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Tanya Andik lirih. Mirna tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah hutan di belakang pos polisi tua itu. Ada mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Mirna langsung menoleh ke arah suara itu. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Takut. Andik dan Fajar ikut melihat ke arah pepohonan gelap itu. Kabut mulai turun lebih tebal. Dan samar-samar, terlihat beberapa sosok berdiri di antara pohon. Diam. Jumlahnya banyak. Fajar langsung mundur. Bang, kita pergi sekarang. Namun Andik merasa tubuhnya sulit bergerak. Sosok-sosok itu perlahan mendekat. Dan semakin jelas terlihat. Mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka penuh luka. Pakaian robek. Wajah pucat. Seperti korban kecelakaan. Ada yang kepalanya pecah. Ada yang jalannya pincang. Dan ada yang menyeret tubuhnya sendiri. Mirna mulai menangis pelan. Mereka nggak bisa pulang. Suara perempuan itu kini terdengar sangat sedih. Mereka nyari gantinya. Kalimat itu membuat Andik merinding hebat. Tiba-tiba, salah satu sosok di antara kabut melangkah lebih dekat. Seorang pria tua. Seragam polisi. Namun wajahnya hancur sebelah. Andik langsung sadar. Itu polisi dari pos ini. Jangan berhenti di jalan ini. Suara pria itu berat dan parau. Kalau mereka lihat kalian. Ia berhenti. Matanya kosong. Kalian enggak akan bisa keluar. Fajar hampir histeris. Ayo bang. Ayo pergi. Namun sebelum mereka bergerak, seluruh lampu ambulans tiba-tiba mati. Gelap. Kabut semakin tebal. Dan suara langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Semakin dekat. Fajar langsung masuk ke ambulans. Andik ikut naik dengan cepat. Namun saat Andik hendak menutup pintu, Mirna menahan pintu itu. Tatapannya berubah panik. Jangan tinggalin aku. Andik terdiam. Ia menoleh ke arah hutan. Sosok-sosok itu kini sudah sangat dekat. Wajah mereka terlihat jelas. Mata kosong. Tubuh rusak. Dan semuanya menatap ke arah ambulans. Mereka datang. Bisik Mirna. Tiba-tiba, suara benturan keras menghantam sisi ambulans. Fajar menjerit. Salah satu sosok menghantam jendela samping. Wajahnya menempel di kaca. Hancur, berdarah. Andik langsung menyalakan mesin. Untungnya mesin masih hidup. Masuk. Teriak Andik pada Mirna. Namun Mirna justru mundur perlahan. Tatapannya kosong. Aku enggak bisa. Dan saat itulah, salah satu sosok dari kabut tiba-tiba menarik tubuh Mirna. Perempuan itu menjerit. Andik refleks mencoba meraih tangannya. Namun terlambat. Tubuh Mirna ditarik masuk ke dalam kabut. Dan tiba-tiba, semua sosok itu berhenti bergerak. Sueni. Kabut menelan mereka satu persatu. Sampai akhirnya, tidak ada apa-apa lagi. Hanya jalan kosong. Pos tua. Dan suara nafas Andik serta Fajar yang memburu. Pergi bang, bisik Fajar gemetar. Andik langsung menginjak gas. Ambulans melaju cepat meninggalkan tempat itu. Namun beberapa menit kemudian, Fajar perlahan menoleh ke belakang. Dan wajahnya langsung pucat. Bang! Andik menegang. Ada apa lagi? Fajar gemetar hebat. Matanya menatap kaca kecil pembatas belakang ambulans. Andik ikut melihat. Dan saat itu, dadanya terasa berhenti berdetak. Karena di tandu belakang, jenazah Mirna sudah tidak ada.
Yang ada sekarang adalah sosok lain. Seorang pria tua berseragam polisi, dengan wajah hancur sebelah. Dan perlahan, sosok itu tersenyum ke arah mereka. Andik langsung membanting setir. Ambulans oleng di jalan basah. Ban berdecit keras sebelum akhirnya kendaraan itu kembali stabil. Nafas Fajar memburu tidak karuan. Tubuhnya gemetar hebat sambil terus melihat ke kaca pembatas belakang. Sementara Andik mulai kehilangan fokus. Pikirannya kacau. Sejak menerima telepon misterius itu, semuanya seperti berubah menjadi mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Bang itu masih lihat kita. Suara Fajar hampir putus. Andik memberanikan diri melihat ke kaca kecil itu sekali lagi. Sosok polisi tua itu masih duduk di tandu. Diam. Tubuhnya basah. Seragamnya penuh lumpur dan darah menghitam. Namun sekarang, senyumnya hilang. Dan perlahan, Kepalanya miring. suara tulang bergerak terdengar jelas dari belakang ambulans. Fajar langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Andik mempercepat laju kendaraan. Lampu jalan mulai terlihat lagi di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari lokasi kecelakaan, mereka mulai melihat tanda-tanda kota. Sebentar lagi sampai, gumam Andik pelan. Namun entah untuk menenangkan Fajar atau dirinya sendiri, tiba-tiba radio komunikasi menyala lagi. Dan suara perempuan itu kembali terdengar. Jangan dibawa ke sana. Andik langsung merinding. Dia bukan Mirna. Suara itu terdengar lebih jelas sekarang. Lebih dekat. Seperti berada tepat di belakang kursi Andik. Fajar langsung menoleh panik. Bang, siapa yang ngomong? Andik tidak menjawab. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Kalau dia masuk, lanjut suara perempuan itu, semua akan ikut mati. Dan tiba-tiba, lampu ambulans mati total. Gelap. Hanya cahaya jalan samar dari luar. Dalam kegelapan itu, terdengar suara nafas lain. Berak. Dari belakang. Fajar langsung menjerit. Bang, jalan terus bang. Andik menginjak gas lebih dalam. Ambulans melaju cepat menembus jalanan kota yang mulai terlihat ramai. Namun suasana di dalam kendaraan terasa sangat dingin. Dan bau busuk itu semakin menyengat. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Lampu IGD menyala terang. Beberapa petugas terlihat berjaga. Andik langsung menghentikan ambulans dengan kasar. Begitu kendaraan berhenti, Andik dan Fajar langsung turun. Nafas mereka kacau. Wajah keduanya pucat seperti orang sakit. Beberapa petugas medis mendekat heran. Korban kecelakaan mana? Andik menatap mereka beberapa detik, lalu menunjuk ke belakang ambulans. Di dalam, dua petugas langsung membuka pintu belakang. Dan saat pintu terbuka, semuanya terdiam. Kosong. Tidak ada jenazah. Tidak ada tandu berantakan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bekas air dan lumpur di lantai ambulans. Fajar langsung mundur pelan. Matanya membesar. Enggak mungkin. Salah satu petugas mengernyit bingung. Kalian bawa siapa sebenarnya? Andik tidak bisa menjawab. Ia naik perlahan ke dalam ambulans. Memeriksa satu persatu sudut. Kosong. Padahal tadi, jelas ada sosok polisi tua itu. Dan sebelumnya, Jenazah Mirna. Andik turun dengan tubuh lemas. Malam itu mereka dianggap terlalu lelah. Beberapa petugas bahkan mengira Andik dan Fajar mengalami halusinasi karena syok. Namun Andik tahu, apa yang mereka lihat nyata. Keesokan harinya, Andik mencoba mencari informasi tentang Mirna. Dan yang ia temukan membuat tubuhnya dingin. 2 tahun lalu memang terjadi kecelakaan tragis di Jalan Bukit Damai. Korban meninggal seorang perempuan bernama Mirna. Namun, Mirna tidak sendirian. Di malam yang sama, ambulans yang membawa jenazahnya mengalami kecelakaan. Masuk jurang. Semua penumpangnya meninggal, termasuk sopir ambulans. Dan seorang polisi yang mencoba membantu malam itu. Andik membaca berita itu berulang kali. tangannya gemetar.
Foto sopir ambulans lama itu membuat dadanya sesak. Karena wajah pria itu sangat mirip dengannya. Bukan hanya mirip. Persis. Andik langsung menutup laptopnya. Nafasnya memburu. Itu enggak mungkin. Bisiknya pelan. Malam harinya, Andik tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wajah sopir ambulans di berita itu. Sampai sekitar pukul 2 dini hari. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Jantung Andik langsung berdetak keras. Perlahan, Ia mengangkat telepon itu. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. Dan suara nafas perempuan. Andik langsung gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi. pelan, lemah. Air mata Andik hampir jatuh. Suara itu, Suaranya Mirna. "Aku belum pulang." Sambungan terputus. Dan saat itu, radio komunikasi ambulans yang terparkir di garasi rumah sakit tiba-tiba menyala sendiri. Suara sirine ambulans terdengar meraung panjang di tengah malam. Semua petugas keluar panik. Namun ketika mereka membuka ambulans, tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada satu hal, bekas telapak tangan basah di kaca belakang ambulans. Dan di bawahnya, tertulis dengan embun tipis, "Antar aku pulang." Sejak malam itu, Andik berubah. Ia mulai sering melamun, jarang bicara, dan beberapa kali, ia terlihat mengemudi ambulans sendirian tengah malam, menuju Jalan Bukit Damai. Padahal tidak pernah ada laporan kecelakaan. Beberapa petugas rumah sakit mulai takut kepadanya. Karena setiap kali Andik kembali, lantai ambulans selalu basah. Seperti habis terkena hujan. Dan terkadang, ada rambut panjang perempuan tertinggal di tandu belakang. Namun yang paling mengerikan, setiap kali Andik ditanya pergi kemana, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Pelan. Kosong. "Aku cuma nganter pasien pulang." Tidak semua penumpang ambulans masih hidup, dan tidak semua arwah tahu jalan untuk pulang. Kadang, mereka hanya mencari seseorang untuk mengantar mereka kembali. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, atau punya pengalaman yang sulit dijelaskan, kamu bisa tulis di komentar. Karena mungkin kisah berikutnya lebih dekat dari yang kamu kira.